kita memasuki lanjutan sekarang hadis 769 dalam Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Abil Khairi an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang salat malam terkait dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas beliau melaksanakan salat tahajud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari guru beliau yang namanya Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini ulama besar, maha guru Hanafi, dari guru-guru, karena bukan cuma gurunya Imam Muslim tapi juga gurunya Imam Bukhari, juga gurunya Imam Abu Daud, juga gurunya Imam Tirmidzi, juga gurunya Imam An-Nasai. Kita fokus kepada hadis ini. Ibnu Abbas meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati min jawfil lail, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini mengucapkan, berdoa maksudnya, idza qama ila shalah, ketika beliau ini salat. Dalam riwayat ketika beliau ini sudah salat, artinya selepas salat tahajud. Min jawfil lail, dari jawfil lail, jawf artinya tengah, tapi maksud dalam hadis ini bukan tengah jam 12, tapi di sepertiga malam. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini juga jika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat malam, habis salat kita baca doa ini. Cakep, bagus. Nah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan penghayatan yang luar biasa. Doa ini sangat luar biasa. Ajaib, dahsyat lagi. Allahumma, ya Allah, ya, lakal hamdu, bagi engkaulah segala pujian. Jadi doa Rasulullah memang selalu dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga harus menjadi adab kita ketika kita berdoa. Jadi tata cara dan adab berdoa itu, sebelum kita mengajukan permintaan kita kepada Allah, pertama jangan lupa memuji Allah. Gitu. Jangan lupa. Jangan langsung minta. Nah, ini berarti kita tidak sempurna adab berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu memuji Allah kayak ini nih, Allahumma lakal hamdu. Makanya Quran juga surahnya dibuka dengan surah Al-Fatihah. Setelah bismillah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Riyadhus Shalihin ada orang berdoa, dilihat, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika doa langsung minta. Nabi bilang ajilah hadza, terburu-buru nih orang. Rasulullah bilang ajilah hadza, ini terburu-buru. Idza da'a ahadukum falyahmadillah wassana'a alaih thumma liyusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang kalian berdoa, jangan lupa falyahmadillah wassana'a alaih, muji Allah, mengagungkan Allah. Thumma liyusalli 'alan nabi, thumma liyusalli alayya, kemudian salat kepada saya. Thumma yad'u bima syaa, kemudian dia silakan berdoa apa yang dia pengen. Habis kita memuji Allah, jangan lupa sebelum doa sholawat kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung minta, bersolawat dulu. Kalau enggak bersolawat, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang kita, nyangkut. Itu Adam. Jangan sampai doa kita nyangkut karena kita tidak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'a ahadukum falyahmadillaha wa thana'a alaihi thumma yusalli alayya. Kemudian bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kemudian minta apa yang memang menjadi hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Ya Allah, engkau adalah pemberi cahaya. Jadi Allahumma anta kan engkau Allah maksudnya nur, cahaya. Jadi jangan salah terjemah tuh. Makanya hadis ini dijelaskan agar orang jangan salah oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, ini kitabnya ada di Ibn Faisal. Allahumma anta nurus samawati wal ardi ay munawwiruhuma. Ya Allah, engkau adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Jangan diartikan engkau cahaya. Munawwiruhuma, engkau pemberi cahaya langit dan bumi. Ini akidah. Kita mesti berhati-hati. Makanya kita perlu melihat bagaimana penjelasan ulama tentang doa ini. Karena ini hadis ya terkait juga akidah. Walakal hamdu. Nah, diulang lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau juga cahaya. Engkau walakal hamdu, hanya kepada engkau pujian. Diulang lagi walakal hamdu, jadi sampai 3 kali. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, engkaulah rabbus samawati wal ardi, pencipta, pemelihara, penjamin. Jadi sebenarnya Rabb itu artinya tidak sebatas Tuhan. Karena terjemahannya enggak ada lagi, ya udah salah, itu aja udah di terjemahan Quran. Ya Rabb itu artinya pencipta, pemelihara, penjamin. Ya Rabb, Allah sebagai Rabb. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah Tuhan, Tuhan yang ada di langit. Enggak ada bisa lagi, yang enggak ada, tidak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi. Wa man fihinna, dan semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memelihara Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kan di semesta raya ini bukan kita doang. Ada malaikat, ada jin, bahkan ada setan. Ya, setan yang mencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakdirkan setan itu nanti baru mati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciptaan yang lain seperti semesta raya. Kayak apa ya? Luasnya itu. Kadang saya lihat YouTube tentang angkasa, semesta raya. Ini jangankan kita, bumi aja. Kalau dilihat dari galaksi, itu ngelihat bumi harus pakai mikroskop. Bumi. Kita ada di galaksi Andromeda. Kita kan di galaksi Bima Sakti. Kita di gugusan galaksi Bima Sakti. Ada miliaran
bintang. Satu galaksi namanya Bima Sakti. Satu galaksi kita namanya Bima Sakti. Terdiri dari miliaran bintang. Bintang terkecil matahari. Matahari gedenya dari bumi 1.000.000 kali. Kata ilmuwan, matahari itu gedenya 1.000.000 kali bumi. Tapi itu matahari yang segede itu bintang paling kecil, paling bungsu dia. Karena ada bintang di gugusan Bima Sakti yang gedenya 1.000.000 kali gede matahari. Gimana? Pokoknya pala puyeng udah. Gitu. Balik lagi Rasulullah SAW bersabda, Allahumma antal haq, engkau adalah yang memang hak untuk disembah. Nggak ada yang lain tuh berhak untuk disembah, nggak ada. Qul huwallahu ahad wa wa'dukal haqq, janji engkau ya Allah pasti hak, nggak ada yang meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah mustahil menyalahi janji, mustahil. Wa qaulukal haqq, firman engkau ya Allah pasti hak. Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita baca Quran, kita buka Quran, udah baca kita habis Fatihah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raibah. La raibah. Firman Allah semuanya hak, enggak ada sama sekali keraguan. Jadi hurufnya itu Fathah, enggak sembarangan. La raiba. Enggak semuanya abis la itu barisnya fathah, termasuk di Quran soalnya. Ada la khullatun wala syafa'ah, barisnya doma, beda. Padahal sama-sama abis la. Ini bukan la raibu, la raiba. Kalau orang ngaji nahu ngerti pas itu. Makanya penting itu orang baca Quran, pengen mendalami Quran, harus ngaji nahu, pengen mendalami Quran. Kalau terjemahan doang termasuk kata per kata, nggak ada, nggak bisa meresapi sampai resep, nggak bisa. Harus ngaji nahu dulu sama sorob. Tapi nggak semuanya orang harus. Kalau pengen kan kalau pengen. Dan itu nggak berlaku bagi semua orang Islam. Nah, nanti repot, nanti nggak kerja. Mau ngapain? Mau ngaji nahu sorob, berhenti kerja, nanti repot. Bisa bermasalah di rumah tangga. Ini ya paling nggak bagi para ustadz lah atau para ulama. Jadi di dalam nahu sorob itu ada lah namanya, kayak kita baca di Jurmiyah, itu kitab dasar nahu. Ada la an-nafiyah lil jinsi. Itu huruf lam yang fungsinya meniadakan semuanya. Tapi ini liqa atau ketemu yang kayak bagaimana yang kita mau? Nanti di akhirat, nggak sekarang. Mau nyebur atau kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti bukan di akhirat, bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Jadi liqa itu ketemu, berjumpaan dengan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti sesuatu yang hak. Ini satu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi nanti di hari akhirat. Jannah wal jannatu hak. Surga hak, bukan ilusi. Seperti yang pernah ramai di tahun 1980-an. Ada yang mengaku intelektual muslim, wan naru hak, neraka hak. Ada. Jadi jannah surga dan nar neraka itu sesuatu yang bukan ilusi atau nakut-nakutin atau mengiming-imingi yang bendanya nggak ada, bukan itu, bukan benar.
Maka selalu ada Quran, selalu ada sebutan jannah di dalam Quran, selalu ada sebutan nar di dalam Quran. Yang baik masuk surga, mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya. Nar, neraka, mudah-mudahan kita semua dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai mampir, kagak pakai udah. Jangan kayak orang Yahudi. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi itu ngomong di Quran tuh, kalaupun masuk neraka ya paling beberapa hari, nggak lama. Kata Yahudi, dikirain enak apa? Pedeman karena dia itu merasa kekasih Allah. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kata orang-orang Yahudi tuh, kita ini kan putra-putra Allah, artinya orang yang dekat dengan Allah maksudnya. Dan kita ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Kagak mungkin kita disiksa sama Allah. Kalaupun nyebur ya paling kebentaran. Ya. Jannah hak. Selalu kita baca di Quran itu ada kata-kata surga mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar. Ada wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, bidadari bagaikan bak mutiara yang begitu indah, cemerlang, glowing, waduh. Tapi Pak Haji Lukman jangan dibayangin, Pak Haji Santoso, Pak Fauzi, yang kita bayangin orang sangat cantik, terus kita bilang ini bidadari, mungkin bukan. Serali. Jadi bidadari itu yang kita bayangin di dunia, lihat wanita begitu cantik itu bidadari, itu pasti salah. Karena bidadari itu jauh lebih cantik dari apa yang kita lihat dan tidak terbersit kecantikannya oleh kita di dunia. Pas di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga. Waduh, bener ini bener, nggak ada nih. Tapi entah di akhirat. Kalau Rasulullah udah lihat waktu Isra dan Mi'raj. Kalau kita Faisal ini diajak sama Rasulullah, udah nggak mau balik dia. Dan Nabi udah jalan-jalan di surga, ngeliat semuanya, bidadari semuanya lah, keindahan segala macam. Kenapa Nabi balik lagi? Memang itu ada perintah Allah pastinya. Tapi karena sayang sama umatnya. Nabi kalau minta dikabul nggak sama Allah? Ya Allah, saya udah nggak mau balik lagi. Berjuang di bumi ribet. Capek, udah saya di sini aja nih, semuanya ada semua. Tapi Nabi nggak minta sama itu. Kalau kita misal berandai-andai di Pak Haji Joko, Rasulullah minta, dikabulkan sama Allah? Kabulkan sama Allah. Apa yang enggak dikabulkan sama Allah? Tapi ini demi umatnya, karena Nabi itu selalu membawa kita, ya Allah, ya luar biasa itu syafaqahnya, ya sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassaatu haq, kiamat itu pasti niscaya terjadi. Sekarang semua orang meskipun dia tidak Islam, para ilmuwan sudah bicara soal bahwa semesta raya ini pasti berakhir. Pasti itu. Data astronomi sekarang yang kita lihat, termasuk saya lihat, saya baca maksudnya, gugusan Bima Sakti sekarang ini dilihat oleh para astronom, galaksi ini sedang dihampiri oleh galaksi Andromeda. Biasanya kata para ilmuwan, galaksi ini menjauh, expanding universe, biasanya menjauh. Ini sekarang malah maranin. Entah kapan itu maraninnya sampai tak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Lah kalau marahin itu kan kiamat, berarti tabrakan. Jadi benar kalau ya Allah, Quran ya pasti idzas samaun fatarat wa idzal kawakibun tasarat, itu benar. Idzas syamsu kuwirat, itu udah benar. Wa idzal nujumun kadarat,
Makanya akhir Quran itu semuanya enggak semuanya, sebagian besar terkait dengan ayat-ayat yang urusannya kiamat. Juz amma apa awalnya? Amma yatasaalun 'anin naba'il adzim, kiamat. Jadi Quran itu memang ya super canggih. Kenapa juz amma terakhir? Karena memang bicara soal yang terakhir, yaitu kiamat. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, kiamat. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah, kiamat lagi. Itu kalau kita tadabbur Quran kayak gitu. Kok juz amma paling belakang? Kan turunnya nggak mau ngasih paling belakang. Kok terakhir sih ditaruhnya di juz 30? Karena memang terkait dengan yang akhir, dunia berakhir. Kalau kita mau baca dunia berakhir, baca juz amma, juz terakhir di Quran. Was-sa'atu haq, kiamat itu pasti. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, itu juz amma tuh. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, kita baca an-nazi'at, kiamat lagi. Pokoknya juz amma itu banyak kiamatnya. Nah, jadi karena ini semuanya kita semua akui kelemahan kita, udah semuanya berjalan dunia ini Allah yang ngatur, udah kita berserah. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepada Engkau aku berserah. Wa bika amantu, hanya kepada Engkau aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu, hanya kepada Engkau aku bertawakal, berserah diri. Wa ilaika anabtu, hanya kepada Engkau ya Allah aku ini kembali. Wa bika khasamtu, ya Allah dengan nama Engkau kalau aku ini ingin khasamtu, berjuang. Bukan cuma mengandalkan diri kita, tapi kita mesti bertawakal kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah. Wa ilaika hakamtu, kalau kita ingin berhukum, memutuskan sesuatu, ya jangan sebatas mengandalkan kecerdasan kita. Bawalah Allah senantiasa dalam hidup kita. Nah, ketika kita memutuskan sesuatu, beribadah atau berakidah atau beraktivitas, pasti sebagai manusia biasa kita punya kekurangan. Tapi kita udah pasrahkan semua kepada Allah. Ya, setelah itu, ya Allah kalau masih ada dosa, masih banyak kekurangan, kekhilafan, kealpaan, faghfirli ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu. Ya Allah ampuni ya Allah satu atau sesuatu yang saya lakukan terdahulu keliru, satu atau sesuatu yang nantinya kalau saya lakukan itu saya juga salah. Saya manusia, saya hamba Engkau yang penuh kealpaan, ampuni ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, ya Allah boleh jadi yang tidak aku ucapkan di lisan tapi gerutuk di dalam batin ya Allah, ampuni ya Allah. Kan sering gitu tuh. Atau yang kita terus terang tapi bablas. Manusia kan sering begitu. Kalau lagi kesel, udah ini lisan seringkali nggak mau sabar ngomongin yang jelek-jelek. Sekalinya dia tahan untuk tidak mengucapkan yang buruk, hatinya ngedumel. Ya Allah, kita mintain semua maaf Allah. Ya Allah, faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, dalam riwayat yang lain. Dan sesuatu yang Engkau maha mengetahui dan lebih mengetahui daripada yang aku ketahui, tapi itu salah ya Allah, maafkan. Kita akui Allah itu ilahi,
Tuhan kita, tempat kita berpasrah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Enggak ada Tuhan, kita buang semuanya dari hati kita, dari mulut kita. Makanya para ulama thariqah Pak Jumuiddin, kalau zikir la ilaha illallah itu ada thariqahnya, ada caranya. La ilaha, tidak ada Tuhan, buang dari mulut kita, dari hati kita. La ilaha, buang dari hati kita. Tidak ada Tuhan, semua Tuhan. Apa aja bentuk Tuhan? Banyak. Diri kita juga bisa jadi Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, firman Allah. Apakah engkau enggak lihat tuh, ada orang yang menjadikan dirinya Tuhan. Bukan Firaun, kita. Hawa nafsu kita jadikan Tuhan. La ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan illallah, kita masukkan di dalam hati kita Allah itu, maksudnya kebesaran Allah. Bukan manunggaling kaula Gusti, bukan. Maksudnya kebesaran Allah yang ada di hati kita. La ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan, ulama-ulama ahli thariqah kalau ngajarin muridnya zikir begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan. Kita hayati, tidak ada Tuhan, lepas dari hati kita, buang. Termasuk dari lisan kita ketika mengucapkan ilaha, la ilaha illallah, kita hayati, kita rasa sampai masuk ke dalam hati kita Allah, hanya Allah dengan segala kebesarannya. Ma fi qalbi ghairullah, kata para ahli sufi. Tidak ada di hati saya ini kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah, enggak ada di hati saya ini kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Itu kalau kita zikir la ilaha illallah tuh kayak gitu, itu terasa nikmat banget. Entar dah, jangan dicoba, praktekin. Bukan dicoba, entar, saya nggak ngomong entar coba, enggak, praktekin. Ya, kita ini ntar mau tidur, apalagi sholat, apalagi zikir kayak gitu. Caranya nih, la ilaha la ilaha, kita la ilaha buang dari hati kita. Nggak ada Tuhan, nggak ada kesombongan, nggak ada ria, nggak ada macam-macam. Ya, yang jelek-jelek saya mau buang semua. Karena itu Tuhan, nggak ada hawa nafsu, buang. Itu la ilaha. Ketika illallah, hati illallah. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau kita sakit, zikirnya la ilaha illallah. Kalau kita lagi sakit, la ilaha, buang Tuhan. Penyakit itu bisa jadi Tuhan. Kenapa? Baru sakit, mati gua, berarti penyakit Tuhan bagi kita. Baru sakit, mati urusan Allah. Kita ikhtiar berobat, jangan ngomong mati gua. Zikir la ilaha illallah, nggak ada penyakit illallah kecuali Allah yang memang mentakdirkannya dan Allah yang menyembuhkannya. Gitu. Zikirnya itu juga sama, la ilaha illallah. Gimana nih Pak Sobari, siapa enggak? Antar malam kita bangun, ya Komandan, ntar malam kita bangun Pak Joko, sholat malam, atau kalau nggak sholat malam sebelum subuh kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kita praktekin habis sholat dikir bentar ya, nggak usah banyak-banyak, 10 kali aja ya, tapi dengan penuh apa? Penghayatan kayak gitu tadi ya, praktekin. Yakin kita itu akan mengalami sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Rasa itu diri kita, ya kayaknya ada kenikmatan yang nggak bisa dibayar oleh apapun. Jadi tenang ya. Al-Fatihah.